Bukan. Dia begini ya, Dis. Gimana? Dengar. Sebelum kita mulai jauh, kesalahanmu itu satu. Ketika mungkin ada yang menyampaikan, kan banyak yang menyampaikan ini kan, menyampaikan pembahasan tentang Quran, menjelaskan kan. Seandainya ada satu mungkin yang salah, itu satu tuh jangan dilihat. Justru saya dari 100 orang muslim yang saya wawancarai tentang Al-Quran, 100-nya berdusta semua. Yang mana? Yang tadi dinaikkan tadi. Semua. Dari semenjak saya bikin acara ini, setiap muslim saya tanya tentang Qurannya, di situ dia bohong, bahkan dia nipu dirinya sendiri. Bukan. Berarti mereka... Gini saja, biar kita nggak berbelit. Gini, gimana kalau kita praktekkan? Kita tes. Boleh Bang Haki Ridho ku tes? Boleh. Baik, teman-teman. Ini ya, pegang omongan saya. Kalau sempat Haki Lubis nanti dia tidak berdusta, bahkan menipu dirinya sendiri, saya yang terjun dari Monas. Baik. Kita buktikan. Bang Haki Ridho Lubis. Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda mengimaninya? Betul. Baik. Kalau Anda mengimani bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, saya pastikan Anda sedang berdusta, bahkan Anda menipu diri sendiri. Ini buktinya. Menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, siapakah Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Sebutkan satu saja. Apa? Sebutkan satu nama Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel menurut Al-Quran. Googling dulu dia, saudara-saudara. Googling dia, saudara-saudara. Intip dulu. Lihat nih. Ini teman-teman. Kopiah. Koko. Makin kopiah, makin koko, makin penampilannya, makin dia akan Google. Berat. Saudara-saudara. Disangkanya kita nggak tahu dia lagi googling. Disangka dia nggak tahu, kita nggak tahu. Padahal ini terjadi kayak begini. Tanda dia sedang cari di Google. Jadi makanya saya bilang teman-teman. Ketika dia bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dia itu lagi bohong sama saya dan lagi bohong sama dirinya sendiri. Iya, kabur kan? Kabur, saudara. Hilang. Kalian lihat, ngilang dia. Sebenarnya dia ngilang itu karena dia keluar dari aplikasi, dia buka Google, dia buka Chrome, Google, ya kan? Kalau lama-lama, itu kebental dari sini. Kalian sudah menjadi, lihat kan? Itulah. Ya. Seperti itulah faktanya. Tapi kita masih menunggu. Ya, mudah-mudahan dia naik lagi. Ya, sambil menunggu Bang Ridho Lubis tadi ya. Teman-teman sekalian, mari teman-teman kita sukseskan ya. Kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, kita targetkan itu selesai di akhir tahun ini teman-teman. Semoga nanti kalau ada rumah apologet, nanti ketika saya siaran, kita sudah sama-sama enak ya teman-teman ya. Nanti kalian tidak dengar lagi suara klotak gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman saya mengharapkan kepada teman-teman yang sudah lama ya menonton Edis TV ini, teman-teman bisa mensupport ya pendirian rumah apologet itu. Mampir saja ke profil teman-teman. Nanti kalian teman-teman bisa lihat ada kolektor, ada tulisannya kolektor. Terus ada tanda panah ke bawah, klik aja tanda panah itu, nanti kalian akan dialihkan ke YouTube saya. Dan nanti di YouTube saya itu ada nomor-nomornya bagi teman-teman yang ingin mensupport di sana. Dan bagi teman-teman yang menonton YouTube tuh ada tulisan berjalan, kalau teman-teman ingin mensupport ya. Hati-hati teman-teman, banyak channel-channel palsu. Bahkan ya, ada akun-akun Edis TV itu jualan kacamata, sudah ada. Iya. Kalau ingin mensupport Edis TV, beli kacamata. Wah. Memang luar biasa, teman-teman. Makanya saya didik kalian untuk cerdas, untuk membedakan mana Edis TV yang asli dan mana Edis TV yang palsu.
Ketahuilah teman-teman ya, ada banyak sekali akun Edis TV yang palsu. Saya hitung kemarin itu 160 lebih akun Edis TV yang palsu. Nah, yang asli cuma ada 2 teman-teman ya. Jadi pastikan Anda memfollow atau mengikuti akun yang asli. Ini bagi teman-teman yang ingin mensupport ya, Rumah Apologet itu teman-teman bisa support di sini nih teman-teman. Ada kolekte untuk Rumah Apologet. Nah, ini teman-teman. Ketika teman-teman klik ini, nomor ini, ketika teman-teman mau support ya lewat banknya ini, nanti teman-teman akan muncul ya, muncul nama saya, Edis nama depannya. Nah, kalau yang muncul bukan Edis, berarti itu palsu. Tapi kalau yang muncul Edis berarti saya, itu langsung saya. Seperti itu teman-teman ya. Dan saya tidak punya yang lain selain daripada yang ini. Seperti itu. Oh, yang Zel, ada juga yang Zel. Tapi itu bukan teman-teman yang dari Indo. Ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang mau mensupport untuk pendirian Rumah Apologet bisa di sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita memberi kesempatan lagi kepada Rido Lubis tadi ya, yang sempat melarikan diri dari kita. Apakah dia sudah mengajukan permintaan naik kembali? Oh, ternyata hilang teman-teman. Tidak ada. Kita kasih naik Aji Syafiq. Aji Syafiq. Ya, banyak teman-teman akun palsu. Ya. Halo, hati-hati. Assalamualaikum. Bang, saya Kristen, Bang. Toleransi, itu suara Bang, apa, Bang? toleransi. Sebentar, itu suara apa? Ada kipas kah di samping? Oke. Dimatikan dulu, sudah Bang. ada. Oke, Gitu, Bang. Ya. Bang Syafiq, Abang Oke. ini Muslim. Muslim. Jelas. Saya orang Kristen, Bang. Jadi Anda itu tidak boleh mengucapkan salam kepada saya. Kenapa? Menurut ajarannya Muhammad, Anda nggak boleh memberi salam kepada orang seperti saya, orang Kristen, Yahudi, orang non-Muslim nggak boleh diberi salam. Baru tahu kan? Oke. Ya, gimana Bang? Saya mau bertanya. Oh, tidak mau melanjutkan tema yang ini? Ini temanya kita Islam. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Ada ya. Itu Al-Quran sudah jelas. Oke, baik. Menurut Anda Al-Quran sudah jelas? Iya. Oke, Tapi disitulah. saya mau bertanya dulu. Sebentar Bang. Aduh, ini kan Anda aduh Bang. Barusan Anda bilang Al-Quran itu jelas, betul? Jelas, betul. Oke. Saya pastikan Anda sedang berdusta dan Anda sedang berdusta bahkan terhadap dirimu sendiri. Tidak percaya? Tidak percaya? Tidak percaya. Baik. Tidak percaya. Saya buktikan. Tadi Anda bilang Quran itu jelas. Baik. Ini bukti Tapi bahwa tunggu Anda dulu. berdusta. Ini Al-Quran bukan? Tapi saya mau bertanya dulu, nanti Iya, nanti saya habis jawab. itu lanjut Bang. Ini Al-Quran bukan? Itu Al-Quran lah. Oke. Apa bacaannya? Bacalah kamu sendiri coba. Waduh, tidak mampu membaca Al-Quran. Ini huruf alif. Ini huruf lam, ini huruf mim. Dibaca alif, lam, mim. Betul? Kan saya sudah bilang, Bang. Sebentar, saya Bang. mau bertanya Sebentar. dulu satu Barusan pertanyaan. tadi Anda bilang Nanti Quran Abang boleh itu bertanya jelas. dengan saya jawab pertanyaan Abang. Syafiq, sabar dulu. Bang Syafiq barusan tadi mengucapkan Boleh. Quran itu jelas, betul? Menseret. Saya mau bertanya dulu, Bang. Bang Syafiq, tadi Abang bilang Al-Quran itu jelas, betul? Jangan pencet tombol lari, Bang. Waduh, ini tanda-tanda sudah ingin melarikan diri, saudara-saudara. Kok macet? Tadi Al-Quran jelas, betul? Kan saya sudah bilang, saya mau bertanya satu pertanyaan dulu, nanti Abang bertanya dengan saya. Al-Quran jelas nggak?
Jelas Al-Quran. Jelas. Oke, kalau Tapi begitu tolong saya bertanya. Kalau begitu, kalau jelas, kalau Al-Quran itu jelas, tolong jelaskan apa artinya ini dalam bahasa Indonesia. Alamak. Kan saya sudah bilang. Makanya sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam menjelaskan Quran, disitulah mulutnya mengucapkan dusta. Bahkan dia mendustai hati nuraninya sendiri. Coba, Anda bilang Quran jelas. Kalau begitu, jelaskan Diskusi. apa artinya ini dalam bahasa Indonesia. Diskusi dua arah. Berat, saudara. Boleh? Seret. Boleh. Kita diskusi dua arah, Bang. Oke, karena Anda sudah menyerah, silakan. Anda bertanya sama saya, silakan. Diskusi dua arah. Silakan. Silakan. Jangan dimatikan sinyalnya, Bang. Silakan. Anda mau bertanya apa? Silakan. Wah. Boleh nggak? Perbaiki dulu sinyalmu ya. Perbaiki dulu sinyalmu, baru nanti naik lagi. Gila dia sinyalnya, teman-teman ya. Udah disuruh silahkan, boleh nggak katanya. Ada sana aja. Oke, kita kasih naik ada saudara Hanafi. Hanafi Official. Yang duitnya tinggal 200.000. Ya, silakan Hanafi. Hanafi. Iya, Des. Ya, gimana Hanafi? Gimana belum apanya, nambah-nambah Des? kemarin. Kamu itu belum pintar ngomong, nambah-nambah itu Des. 200.000. Pintar ngomong kamu itu kalau disuruh ngomong. Ya, gimana Hanafi? Kenapa Ngomong orang Islam kau. itu harus bohong? Kau kalau ada di sini saya seret kau itu hidungnya kau. Gimana? Kalau ada di sini kamu saya iniin bibirnya itu biar gak pinter-pinter ngomong kamu. Diapain? Potong biar gak pinter ngomong kau. Kalau saya di situ diapain? Saya potong bibirnya biar gak pinter ngomong kamu. Dipotong bibir Kamu saya. kalau disuruh jelek-jelekin agama orang kamu. Kenapa kamu mau memotong bibir saya? Memangnya saya katakan pinter salah. ngomong kamu botol kau. Emangnya yang saya katakan itu salah? Salah. Semua Gimana salah salahnya? kau ngomong. Salahnya Salah gimana? kepintaran ngomong kau. Kan? Sudah saya bilang teman-teman. Orang Islam ketika kita ajak diskusi membahas agamanya, satu, ngancam. Dua, bukan ngancam kau. kesetan. Bukan ngancam. Tiga, kau itu pintar ngomong, mulutnya itu pintar ngomong. kejang, setruk, berbusa-busa. Inilah kerjaan orang Islam, saudara-saudara. Coba sebutkan satu fitnah yang saya katakan atau saya ucapkan kepada orang Islam. Silakan. Pintar ngomong kau kalau disuruh ngomong. Kalau disuruh bolak-balik ngomongan kau. Dah disuruh menjelaskan siapa fitnahnya. Coba tunjukkan satu fitnahnya apa. Pintar ngomong kamu. Kalau Kalau di sini pintar mulut ngomong kamu itu namanya bukan fitnah. Fitnahnya di mana? Kamu. Jelasin pakai gerinda, Pak. Bilang, Pak. Pakai gerinda. Udah gerinda itu mulutnya biar nggak pintar-pintar ngomong kau. Bilang, Sudah Pak, saya bilang supaya teman-teman tajam. ya. Mentajam Kalau orang jilat. Islam Supaya diajak jilat. bahas agamanya, yang keluar itu kata-kata ancaman. Pintar ngomong Karena kau. apa? Karena kalau dituruti Kamu itu bukan makin ngebahas. bubarlah agama itu. Kamu itu bukan ngebahas, Des. Ya sudah, tunjukkan satu fitnah yang saya lakukan apa? Kamu itu bukan ngebahas, kamu jelek-jelekin agama orang. Di mana jelek-jelekinnya? Coba sebutkan saya menjelek-jelekan agama Islam. Di Kau mana? pintar ngomong, kamu itu cuma bisa baca-baca doang, nggak tahu artinya. Artinya kayak gimana nggak tahu kau artinya. Jadi kamu bisa baca, kamu tahu artinya? Bisa baca mulut kamu itu. Baik. Kalau kamu tahu artinya, kamu artikan ini ya. Nih. Mulut kamu itu terlalu pintar kalau disuruh Oke, ngomong. coba ini artikan ini. Itu artinya
Apa bahasa Indonesia alif lam mim? Bibir kamu itu pintar ngomong artinya. Oh, arti alif lam mim adalah Edis pintar ngomong. Betul. Iya, karena mulut kamu itu Sungguh sangat nekat yang nyata. kalau disuruh ngomong kamu. Oke, jadi udah teman-teman, kayak- kalian sudah menyaksikan bagaimana Kayak ketika seorang kamu muslim itu Des, kalau disuruh ditanya ngomong tentang udah kayak agamanya, bangke busuk, dia Des. akan meninggal dunia. Kamu itu kalau disuruh ngomong udah kayak bangke busuk, Dis. Tahu nggak bangke busuk? Curhat Bau. aja dia curhat. Mulut kamu itu bau, Dis. Oke lah, baik, karena Anda hanya bisa curhat. Baik gimana? Ntar dulu. Karena Ntar dulu. Anda hanya Ntar bisa. dulu. Ntar dulu. Mulut kamu itu udah Apanya kayak yang mau bangke yang ditunggu? benar-benar bau itu. Tahu Apanya nggak yang mau kau? ditunggu dari pokok bahasanmu? Apanya? Tahu nggak kau? Kau itu pintar ngomong. Dari tadi cuman pintar ngomong, pintar ngomong, pintar ngomong. Oke, baik, saya punya satu hadiah buat kamu. Saya tanya Sebentar. sama kau, Sebentar, Des. sebentar. Saya punya satu hadiah buat Saya kamu. tanya Sebentar. sama kau lah. Ini hadiah buat kamu nih. Saya tanya sama kau. Ini hadiah buat kamu. Sebentar, dengerin. Sama Ini hadiah buat saya kamu. tanya sama kau. Hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Haching! Ah, itu hadiah buat kamu. Itu hadiah buat kamu. Oke, kita kasih naik ada Nako Sakti. Berat saudara-saudara ya. Ya, selamat malam Nako Sakti. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Silahkan Nako Sakti nyalakan kamera. Kasih paham mereka, saya Katolik. Anda sudah lama tadi di bawah ingin mengajukan Iya, permintaan makanya saya bilang naik. kasih paham mereka. Saya suka nonton konten abang, jadi kasih paham mereka bang ya. Oke, baik saya turunkan ya bang Oke, ya. terima kasih banyak ya bang ya. Sama-sama bang, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda bukan muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Mohon maaf kalau saya terlihat agak sadis, kejam. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, kalau Anda bukan muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Oke, teman-teman ya. Kita sudah tidak kekurangan orang yang kalau naik cuman bilang semangat ya bang ya, semangat ya. Itu kita sudah kebanyakan. Orang datang ke sini semangat terus bang, saya mendukungmu. Sudah berjubel, udah boros, sudah tumpah. Yang masih kekurangan itu yang mau mensupport. Itu kalau itu orang-orangnya justru malah orang-orang yang sama, teman-teman. Nah, itu yang sangat saya prihatinkan. Orang yang kemarin sudah mensupport, dia mensupport lagi. Sementara orang lain yang sama sekali tidak pernah mensupport, nah itu nggak tahu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau Anda hanya ingin menyampaikan semangat ya, itu saya sudah kebanyakan ya. Yang masih kurang itu adalah orang yang mau mensupport langsung, teman-teman. Kalau Anda merasa bahwa channel Edis TV ini keren, kalau Anda merasa bahwa channel Edis TV ini membawa wawasan, ya, kalau Anda merasa bahwa dengan nonton channel Edis TV, Anda memiliki pengetahuan-pengetahuan yang selama ini Anda tidak pernah tahu, teman-teman bisa mensupport channel Edis TV ini supaya terus bisa on air dan mengudara. Nah, kita ada juga program untuk pendirian rumah apologet. Karena kita tahu teman-teman, kalau kita berapologet dari negeri Konoha, maka siap-siaplah kita akan kena gerebek. Dikatakan penistaan agama. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman ingin mensupport, ya bukan dengan memberikan semangat bang. Nah ini, kalau mau mensupport sini teman-teman, ada wadahnya khusus. Kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Teman-teman bisa mensupportnya lewat sini. Untuk apa bang? Untuk mendirikan satu tempat supaya kita bisa mengudara. Begitu.
Karena kalau kita siaran, itu kita tidak bisa siarannya di bawah kolong, jembatan gitu nggak bisa. Kita harus ada tempatnya. Kita harus ada atapnya. Kita harus ada ruangannya, begitu. Terus selama ini di mana, Bang? Selama ini itu kita masih belum punya tempat sendiri. Kalau hanya untuk jangka waktu pendek, ya kan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak masalah. Kita nggak perlu harus mendirikan rumah apologet, nggak perlu. Kalau hanya untuk 1 atau 5 tahun. Sama begini teman-teman. Kalau Anda mau mendirikan satu gereja, misalnya taruhlah Anda ingin mendirikan gereja di Kabupaten A. Dalam waktu 3 tahun saja. Nggak perlulah harus beli-beli, nggak perlu. Ya. Nyewa saja, itu lebih efektif. Tapi bayangkan kalau Anda ingin mendirikan satu gereja di satu tempat sampai selama-lamanya, mungkin di sisa umur Anda. Menurut Anda lebih bagus kita membeli atau kita menyewa? Pasti membeli, kan? Itu logikanya begitu, cara pikirnya. Makanya teman-teman, karena kita ini mungkin sisa umur saya ini ya, kan saya gunakan untuk berapologet terus, jadi kita mau mendirikan tempatnya nih. Rumah apologetnya. Makanya teman-teman silakan mensupport di sini. Gitu ya teman-teman ya, biar teman-teman paham. Seperti itu. Ya, kalau kita dari Konoha, cuman orang Islam yang boleh bahas agama orang lain di Indonesia. Kalau agama Kristen bahas agama Islam, dijemput polisi. Tapi kalau orang Islam yang bahas agama Kristen, dikawal polisi. Itu bedanya, ya. Seperti itu. Apakah yang saya katakan itu dusta? Itu adalah fakta dan kenyataan. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang ke Mabes Polri, bilang. Kata orang ini, kata Edis TV, kalau orang Islam membahas agama orang lain, dikawal polisi, Pak. Siapa namanya? Namanya Zakir Naik. Namanya Zakir Naik. Bukan Jakar turun ya. Zakir Naik. Datang ke Indonesia, disambut oleh wakil presiden. Dikawal oleh polisi, bahas agama Kristen. Bahkan dia menantang seluruh orang Kristen di Indonesia. I challenge every Christian. Nah itu yang dikatakan oleh Jakar turun di Indonesia. Nah ketika orang Islam bahas agama Kristen, dikawal polisi. Tapi jangan coba-coba orang Kristen bahas agama Islam. Jangan coba-coba. Polisi yang mengawal Zakir Naik itu nanti yang akan menangkap Anda. Karena Anda menista agama Islam. Karena Anda membahas-bahas agama orang lain. Anda tidak menjaga kerukunan beragama. Logikanya kayak begitu. Logika hukum kita begitu. Makanya teman-teman, saya tidak pilih untuk berapologet dari Konoha. Saya pilih berapologet dari sini. Dan di sini, karena kita bukan mau nyewa terus lama-lamanya. Tapi kita berpikir ke depannya, jangka panjang ke depan. Bahwa kita perlu tempat. Nah itu teman-teman, makanya kita perlu. Saya perlu untuk support dari kalian supaya kita bisa mendirikan rumah apologet. Supaya teman-teman ya bisa think smart. Ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang mau mensupport, ya, teman-teman bisa mensupportnya dengan cara cari akun Edis TV yang asli, lihat berandanya. Ya. Awas banyak akun palsu. Nih teman-teman. Nanti kalau kalian ke berandanya, kalian akan menemukan ya di YouTube saya itu rekening untuk mensupportnya. Ya. Kita harus mensensor kata-kata seperti itu teman-teman. Karena kalau di TikTok kita ucapkan kata seperti itu, kita kena ban, saudara. Ya. Teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support di sini. Tangkap saja layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, tuh ada tulisan berjalan. Banyak teman-teman yang menyiarkan channel saya ini, banyak channel YouTube, banyak kanal YouTube yang menyiarkan acara saya ini, tapi mereka tidak menyertakan bagaimana penonton itu bisa mensupport saya. Gitu.
Mereka mengambil konten saya, memonetisasi, monetize ya, dimonetize ya, konten-konten saya itu di YouTube, di Facebook, di TikTok ya. Tapi mereka tidak menyertakan bagaimana cara mensupport saya. Itu yang saya sangat sesalkan, yang saya sangat sedihkan begitu. Memang di satu sisi memang itu bagus ya, artinya menambah jangkauan kita supaya semakin banyak muslim-muslim yang menonton, ya kan? Supaya jawaban itu tersampaikan begitu loh. Ya kan? Tapi di sisi lain ketika mereka mendapatkan monetisasi dan lain sebagainya, saya yang dicari-cari sama polisi gimana? Mereka yang menyebarluaskan konten-konten saya yang dicari-cari, saya yang dipersekusi. Supaya kalian tahu, saya yang harus kemana-mana, harus muka saya tidak boleh kelihatan dengan jelas. Teman-teman biar tahu ya, saya itu kalau jalan kemana-mana, ya di Konoha tercinta ini, muka saya nggak boleh kelihatan. Karena apa? Karena banyak channel-channel YouTube yang menyiarkan saya, disiarkan di mana-mana, di Facebook, di mana-mana, viral di mana-mana. Dan mereka yang menyiarkan konten-konten saya itu mereka mendapatkan royalti, mereka mendapatkan AdSense dari situ. Ya. Bahkan mereka memajang nomor mereka sendiri. Dipajang. Nah, disangkanya itu saya. Karena banyak yang inbox saya begitu. Dia inbox saya, "Bang, kemarin itu saya kirim ke sini, ada kiris ke sini, ada ini ke sini. Loh, itu bukan kamu, Bang?" Loh, bukan, gimana? Kalau namanya di situ bukan Edis ya berarti bukan saya. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman mengerti kenapa seluk-beluknya. Karena banyak juga teman-teman ya. Yang Kristen pun banyak juga yang berpikiran, gimana sih ini Bang, katanya mau dakwah, katanya mau syiar, tapi kok ada penggalangan kolekte. Ya, menurut Anda apakah saya berkolekte, apakah saya berapologet dari bawah kolong jembatan? Atau menurut Anda apakah saya berapologet pakai sinyal langsung dari langit begitu, sinyal internetnya dari langit begitu? Dari matahari yang gratisan begitu? Tidak, teman-teman. Ya. Ya puji Tuhan lah, selalu ada orang-orang baik begitu ya yang mensupport ya. Seperti sinyal kita ini apa namanya internet kita ini ada yang mensupport begitu. Tapi kan apa selama-lamanya kan tidak. Begitu. Apakah selama-lamanya kita di ini kan tidak. Suatu saat kita perlu mandiri sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Supaya teman-teman mengerti seluk-beluknya ya, begitu. Oke, kita kasih naik ada saudara Anugerah Produk. Ini kayaknya udah pernah naik ini Anugerah Produknya. Ya, silakan Anugerah Produk. Anugerah. Ya. Ya, selamat malam Anugerah. Anda seorang Muslim? Iya, kenapa terus? Ya, silakan nyalakan kamera Anugerah. Enggak, aku lebih baik turun gitu. Itulah teman-teman ya. Saya tahu dia kesini itu cuma mau lapor-lapor ya. Percuma ya. Walaupun Anda lapor, nanti siaran lagi. Muslim, saya kasih tahu. Anda naik ke sini, Anda bikin laporan kepada TikTok. Percuma, capek. Kamu capek. Kalaupun nanti kelapor terus rungkat, tinggal siaran lagi. Justru itu malah memberikan waktu kepada saya untuk rehat. Rehat dulu, makan dulu, kamar mandi dulu. Tahu nggak teman-teman, ngehandle acara begini, kalau pembawa acara di TV One, di RCTI apa, itu cuma setengah jam teman-teman. Dia bawa acara itu cuma setengah jam. Saya kadang bawa acara itu 4 jam teman-teman. Mau kencing saya tahan. Jangan Anda kira lapar mau ngambil air minum
Harus saya tahan, saudara-saudara, ya. Jadi kalau Anda melaporkan saya, rungkat, justru saya bisa rehat sejenak. Ya. Oke, kita kasih naik ada Zaki. 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 Ya. Iya. Gelap, Bang. Gelap. Nah, gitu kan enak. Tadi Anda sudah naik, terus Anda diam-diam saja. Gitu. Sekarang Anda kok jadi ngomong, tadi diam-diam kenapa? Jaringannya lelet. Alasan saja. Jadi tema Bilang saja. Bilang saja. Tadi Anda nggak berani, sekarang Anda sudah punya nyali gitu. bukan nggak berani, Mas Edis. Tetapi jaringannya lelet. Oke. Baik, Bang Zaki. Apa yang mau Anda utarakan atau Anda sampaikan? Silakan. Ini saya mau bertanya ini. Mas Ya, Edis. apa itu? Silakan. Ini temanya ini Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu temanya. Silakan, sambil saya ambil air minum sebentar. Tapi air minumnya teman-teman, air minumnya ini agak sedikit serem ya. Tuh, ada gasnya tuh air minumnya. Silakan. Silakan. Saya lagi mengambil air minum, saya lagi nuangin air minum. Ya udah, silakan minum dulu. Ya, nggak apa-apa sambil bicara. Ini saya dapat kiriman dari teman ini saya. Minuman yang jos supaya mantap siarannya. Silakan. Itu temanya itu menjelaskan Islam. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Apa yang didustainnya? Baik. Saya tes ya, apakah Anda akan berdusta? Siap? Boleh? Baik. Siap. Apakah Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Tentu. Tentu. Saya akan buktikan bahwa ketika Anda bilang tentu, disitulah Anda berdusta. Dan Anda bukan hanya berdusta kepada saya dan kepada 20.000 orang yang menonton ini, dan tambah lagi di YouTube, tapi Anda juga berdusta kepada dirimu sendiri. Saya buktikan. Tidak. Tadi Anda bilang Quran tentu menjelaskan segala sesuatu. Saya akan buktikan itu dusta. Pertanyaannya begini. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel seperti kata Al-Quran. Sebutkan satu saja. Tidak ada. Berarti Anda berdusta ketika mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Dia sedang mendustai dirinya sendiri dan juga dia mendustai seluruh orang yang menonton ini. Baik. Surat An-Nahl. Itu hadis apa Al-Quran? Itu hadis. Al-Quran. Al-Quran. Edis. Al-Quran, Bang. Surat An-Nahl ayat 89. Saya akan tunjukkan ayat Al-Qurannya. Dan saya akan tunjukkan ayat Quran yang lain. Sebentar. Satu ayat dulu ya. Nih. Ini surat An-Nahl ayat 89. Saya pastikan dulu apakah ini Al-Quran atau bukan. Al-Quran bukan ini?
Iya. Oke, baik. Di sini dikatakan, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat setiap seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda bilang tadi Anda percaya ini ya, bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Betul? Oke, baik. Di dalam Quran surat, nih saya bacakan Quran surat yang lain. Sabar ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Nih. Dikatakan di sini. Nih, surat Al-Baqarah ayat ke-61. Nih ya, surat Al-Baqarah 61 ya. Betul? Ya. Menurut ayat ini, Bani Israel itu dikatakan membunuhi para nabi. Ya. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Jadi Bani Israel ini ya, mereka membunuhi para nabi menurut Al-Quran. Nah, menurut ayat yang ini, Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya, sebutkan satu saja nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Silakan. Itu maknanya itu Mas Edis, bukan membunuh. Itu Apa? memerangi. Baik, Itu bukan saya tampilkan membunuh, lagi ayatnya. Itu memerangi Oke. antara. Baik, kita cek ayatnya ya. Kita cek ayatnya. Nih ya, surat Al-Baqarah. Makna dan tafsirnya itu. Ini bacanya apa ini? Iya, membunuhkan, tapi itu menafsirkan, itu memerangi Mas Edis. Jangan Memerangi. salah paham. Coba kita cek bahasa aslinya. Bahasa asli membunuhnya di sini ya. Oke, nih. Harus mengerti maknanya itu, jangan cepat kali menyimpulkan Mas Edis. Coba Anda baca wa. Coba baca wa. Waya. Wayak tulun. Oke, wayak tuluna. Oke. Pertanyaan saya, ini diterjemahkan oleh para penerjemah sebagai apa? Dan mereka membunuh. Membunuh. Oke, baik. Sebutkan Tapi satu itu nabi yang itu dibunuh oleh artinya Bani dulu. Israel. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Mas Edis ini nggak ngerti omongan saya. Nah, udah saya itu bilang teman-teman tafsirnya kan. itu bukan membunuh, Ketika tapi mulut memerangi. dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, di situ dia lagi bohong sama kita. Bahkan dia lagi bohong sama dirinya sendiri. Waduh, gimana? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Disuruh jelasin satu nabi saja yang dibunuh Bani Israel, tiada mampu menjelaskannya. Iya benar. Tapi kan situ kan ada tafsirnya lagi. Mengerti? Ada tafsirnya. Baik, kita baca tafsirnya ya. Bani Israel membunuh nabi tidak ada itu, Baik. tapi memerangi itu ada. Mas Baik, Edis saya harus bacakan mengerti tafsirnya, sebentar. makna dan artinya itu. Baik, saya bacakan tafsirnya. Makasih Bang Lubis, makasih Bang. Oke nih ya. Kita buka Quran. Sebentar ya. Kita buka tafsirnya. Saya balik lagi kamera saya Bang ya. Kita harus bersabar teman-teman. Kita harus bersabar dengan muslim yang naik ke sini. Ya, karena mereka itu memang sebenarnya dia itu nggak niat untuk membohongi kita teman-teman, karena dia itu udah diajarin oleh ulama-ulama terdahulu. Jangan cepat. Jadi dia membohongi dirinya sendiri. Gimana? Jangan cepat menyimpulkan ya. Jangan menyimpulkan. Oke, saya nggak menyimpulkan Bang ya. Nih. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 61.
Nih, ini tafsir-tafsirnya. Kita pakai tafsir kita aja ya. Tafsir Kementerian Agama ya. Mau pakai tafsir Kementerian Agama? Mau? Mau atau Boleh. menolaknya? Boleh, silakan. Baik. Menurut tafsir Al-Baqarah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di sini kita baca ya bagian yang membunuh para nabi ya. Nih. Yaitu ya orang-orang Yahudi merupakan umat Nabi Musa, orang-orang Nasrani merupakan umat Nabi Isa dan seterusnya nih. Selalu saya bacakan di sini. Nih, yakni kenistaan, kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat dan seterusnya. Durhaka dengan melampaui batas, segala tindak tanduknya, betapa Allah dan seterusnya. Kita baca dari sini saja ya. Sabar. Tinggalkanlah tempat itu dan pergilah suatu kota. Jika mereka selanjutnya kembali mendapatkan kemurkaan Allah dan tidak senang dengan keingkaran. Hal itu yakni kenistaan dan kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang dianugerahkan. Bahkan sering mengingkari ayat-ayat Allah dan ada di sekitarnya dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Nih, membunuh para nabi. Yang dibunuh siapa? Nabi mana yang dibunuh? Justru itu saya tanya, nabi siapa yang dibunuh? Makanya saya bilang sama Mas Edis, itu tafsirnya itu dalam hadis ada. Itu yang dibunuh siapa nabinya, di situ tidak ada tercantum dalam Al-Quran. Cuma membunuh, tapi Mas Edis cepat kali menyimpulkan membunuh. Yang dibunuh siapa, di situ ada nggak dijelasin? Justru saya tanya itu, siapa yang dibunuh? Mas Edis, dengar dulu. Saya tanya sama Mas Edis, di situ ada nggak menjelasi yang dibunuh itu siapa, nabi siapa? Baik. Ada. Baik. Jangan cepat menyimpulkan. Mas Edis ini kadang-kadang saya lihat di dalam labnya suka kali menyimpulkan dan menafsirkan tidak baik. Tidak baik katanya menafsirkan. Nanti berontak sama Mas Edis. Nggak boleh seperti itu. Katanya tidak baik menafsirkan. Baik. Nggak, maksudnya jangan cepat menyimpulkan. Baik. Itu tidak baik itu. Oke. Coba. Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran. Untuk apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Ya segala sesuatu lah. Segala sesuatu. Oke. Saya nggak tanya bagaimana cara bikin bakso ya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya siapa nabi yang dibunuh tadi? Nabi yang dibunuh. Nih katanya kan dijelaskan nih segala sesuatu. Siapa nabi yang dibunuh? Mas Edis ini ngerti bahasa Indonesia apa gimana? Apa perlu saya kasih bahasa Inggris? Waduh, berat. Saudara. Berat. Mas Edis yang berat. Kok saya pun tadi yang berat? Anda bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ternyata Anda bohong. Iya benar. Segala sesuatu. Tapi makna membunuh itu adalah memerangi. Bukan membunuh, memerangi. Mengerti? Tapi di sini membunuh. Nah, kalau di situ dibilang membunuh, udah tentu dijelasi itu ternyata harus bohong. Bohong juga dijelasi. Sudah saya katakan saudara-saudara, ketika seorang muslim menjelaskan Qur'annya, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya dia sendiri. Ini mau saya tanya sama Mas Edis. Di situ dijelasin nggak Nabi siapa yang dibunuh? Justru karena nggak ada, berarti bohong menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya jelasin sama Mas Edis menyimpulkan. Mas Edis itu dia tahu makna membunuh itu. Mas Edis tekan langsung membunuh, tapi itu memerangi maknanya. Kalau di situ membunuh udah tentu nabinya, contoh Nabi Isa, Nabi Haidir, atau Nabi Muhammad SAW. Udah jelas itu tertulis. Mengerti? Menurut Anda Muhammad itu dibunuh nggak? Tidak sama sekali. Terus dia meninggalnya karena apa? Sakit.
Sakitnya karena apa? Kalau orang dibunuh Mas Edis, langsung dibunuh, langsung modar. Paham? Jadi kalau Itu kalau kena dibunuh itu penyakit. langsung meninggal seketika. Langsung meninggal di tempat, langsung bacok, begitu. langsung mati. Oh begitu. Kalau Mas 3 hari Edis kemudian, mengerti. kalau sebentar. Wah. Misalnya misalnya ada orang, ya kan, taruhlah memukul kepala Anda, ya toh. Terus Anda tidak mati seketika. Matinya taruhlah sebulan kemudian karena di rumah sakit koma. Itu pembunuhan enggak namanya? Itu namanya pembunuhan juga, tapi tidak langsung modar. Iya, namanya Langsung juga dibunuh ya. Ya. Jatuhnya itu sakit ke depannya. Iya. Kalau langsung meninggal itu langsung dibunuh terus baru pembunuhan. Berarti kalau meninggalnya 1 bulan lagi berarti itu tidak dibunuh? Tidak, itu sakit. Tidak. Berarti penyebab kematiannya bukan karena dipukul. Mas Edis harus mengerti bahasa. Sebentar, gini, sedikit. Misalnya kepala Anda dipukul orang. Gara-gara dipukul itu ada pendarahan di kepala. Terus Anda masuk rumah sakit. Sebulan Anda di rumah sakit, baru meninggal. Berarti penyebab kematian Anda itu dibunuh atau karena sakit? Sakit. Bukan dibunuh? Bukan. Kalau dibunuh langsung. Misalnya Makanya, berarti orang itu, sebentar. Berarti orang yang memukul kepala Anda itu tidak boleh dituntut karena dia telah melakukan penganiayaan dan meninggalkan sampai menghilangkan nyawa. Gak bisa Pak, kan dia di rumah sakit meninggalnya, gitu ya kan? Betul. Makanya saya bilang teman-teman, ketika Anda ajak orang Islam berbicara, ngobrol, disitulah dia akan menghambur-hamburkan kebodohannya itu, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Al-Quran itu benar. Itu benar banget. Tidak ada yang salah dalam kata-kata firman Allah pencipta langit dan bumi ini. Tidak ada salah di situ. Kalau di situ ada memang membunuh Nabi, tentu sudah dijelaskan nama Nabi itu jelas ada di situ. Saya naikkan 1 orang Muslim ya. Saya naikkan 1 orang Muslim. Jadi teman-teman orang Muslim ini kan sudah saya bilang harus bohong dia. Kemana Anda pergi? Oh, dia lari, saudara-saudara. Aduh, melarikan diri. Oke, kita kasih naik ada sebentar. 0. Iya, saudara 0. Muslim Bang 0? Waduh, mana ini suaranya? 0, apakah Anda Muslim? Benar loh, tidak ada suaranya ini. Ada Bang, suara Anda ada. Kita bisa dengar suara Anda. Coba tuh nyalakan kamera dulu. Sudah saya kirimkan itu permintaan. Untuk menyalakan kamera. Halo? 0? Bentar dong. Oke, kita tendang ya. Kalau sudah seperti ini, kita tendang saja langsung. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Susan Ardian. Oke, kita kasih naik Ardian Syah. Ardian Sastro. Selamat malam Bang Ardian. Malam Bang. Iya, silakan nyalakan kamera Bang. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera. Sudah saya kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Bentar bang.
Itu kameranya itu cuma di layar Anda, Bang. Tinggal klik gitu. Sudah nyala kamera. Iya, Man. Ini nampaknya rombongan orang-orang gaptek. Oke. Ya, Bang Ardian. Anda Ya. Muslim? Iya. Muslim. Apakah Anda sedang mabuk minuman keras? Kadang. Kadang lagi mabuk minuman keras. Bang Ardian, saya ini ngundang Islam yang masih memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Ya. Sementara Anda tidak punya pengetahuan sama sekali tentang agama Islam. Bagaimana saya mau ngobrol dengan Anda? Punya, dikit-dikit punya kok. Dari mana Anda punya pengetahuan tentang agama Islam? Dari kamu. Oh, dari saya. Teman-teman Muslim, nanti jangan inbox saya lagi ya. Kamu kok beraninya sama orang Islam awam? Kan sudah saya bilang, yang naik ke sini yang ustadz-ustadz. Tapi yang kayak begini yang Muslim yang naik. Kalian sudah lihat kan? Sudah. Gimana kita mau lanjutkan? Dia saja ngomong saja, mukanya saja udah begini. Udah. Udah. Halo, sudah? Mau nunjukin mukanya saja sudah malu, saudara-saudara. Oke, baiklah. Saya undang dulu Muslim yang masih sedikit agak warasan ya. Karena Anda saya lihat agak sedikit tidak waras, jadi saya Sama dong berarti. Oke ya? Sama. Saya taruh dulu di bawah, soalnya kelihatannya nggak waras. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada... sabar ya. Kita kasih naik, ada... sabar. Susan, coba. Susan. Aduh. Susahnya teman-teman ya, namanya goyang